Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Ayu Nurul Amelia Eskom MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah kurikulum dan buku teks. Perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi guna untuk menyelesaikan tugas daripada ujian akhir semester yang bermateri tentang penerapan demokrasi pendidikan pada pembelajaran siswa sekolah dasar. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi dari sudut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratia atau kratos berarti pemerintah atau kekuasaan, yang disebut oleh Bambang Yudiarto pada tahun 2018. Selanjutnya ada pandangan dari Ibrahim Lincoln yang sama dari istilah demokrasi diutarakan oleh menyatakan demokrasi adalah government of the people, by the people, and for the people. Sehingga yang dimaksud dari pengertian demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Terlebih dari itu, demokrasi juga banyak diartikan oleh beberapa pengamat politik yang tidak jauh beda pengertiannya. Dari kesimpulan di atas dapat diartikan bahwa demokrasi yaitu sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang dalam membuat dan menjalankan suatu kebijakan bernegara yang memberikan penekanan pada kekuasaan rakyat. Demokrasi dalam pemerintahan meliputi 3 hal. Yang pertama, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam prinsip-prinsip demokrasi, pendidikan ada beberapa butir-butir yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada. Yang kedua, dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Yang ketiga, memiliki suatu keikatan yang erat dan dengan cita-cita nasional. Baik, selanjutnya ada pengertian dari pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses atau pembentukan karakter manusia yang mengarah pada kemandirian hidup, memerlukan suatu penataan yang matang dan terencana. Oleh karena itu, peran pendidikan senantiasa diarahkan pada upaya peningkatan kualitas manusia. Keberhasilan suatu bangsa akan sangat bergantung pada kondisi sumber daya manusia yang baik, yang berakal, sehingga dalam realitasnya dibutuhkan oleh penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengakomodir tuntutan kebutuhan lingkungan dan masyarakat. Di sini ada beberapa unsur-unsur utama yang berhubungan dengan pendidikan, meliputi dari adanya tujuan dan prioritas yang jelas, adanya peserta didik, adanya manajemen yang profesional, adanya struktur dan jadwal yang jelas, adanya isi materi yang tersedia, adanya tenaga pendidikan, adanya alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, dan pengawasan yang bermutu. Selanjutnya ada pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan dapat diartikan sebagai hak setiap warga negara atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan segala kritik, saran, serta gagasan. Seperti yang tercantum di dalam UUD Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dengan jelasnya UUD menerapkan kebijakan-kebijakan yang layak bagi pendidikan. Di samping itu, sebagian sekolah atau universitas masih jauh dan belum terbilang menjunjung tinggi keadilan pada pendidikan, yang dimana guru atau pengawas lebih mengapresiasi dan memprioritaskan kepada murid-murid yang berprestasi. Yang terakhir ada di sini kesimpulan, yaitu bagi kita yang berpendidikan, bahkan yang tidak berpendidikan sekalipun, mempunyai hak yang sama pada demokrasi, bahwa setiap kita berhak berpendapat, memberikan kritik, saran, dan gagasan, baik di muka umum maupun di luar dari itu. Demokrasi pada pendidikan Indonesia saat ini
juga terbilang belum mampu mencakup segala kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah, bahwa pendidikan juga harus menjunjung tinggi keadilan, tidak membeda-bedakan ras, agama, budaya maupun kemampuan berpikir pada siswa. Berikut tadi yang dapat saya sampaikan dan presentasikan. Semoga dapat mencakup tugas daripada ujian akhir semester kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.